Kalau kita melihat kinerja di kuartal 1 secara nasional bahkan secara global ini menunjukkan adanya perlambatan. Tapi sepertinya tidak tercermin dari kinerja di PT Selama Sempurna Terbuka. Apakah Bapak melihat memang ada pengecualian atau justru mendapatkan keuntungan dari adanya volatilitas ini? Ya, memang kita lihat dari perekonomian Indonesia tadi sudah disampaikan bahwa memang pertumbuhan ekonomi pada Q1 itu year on year sekitar 4,87, artinya masih di bawah target Indonesia yaitu 5,2%. Dan kita lihat juga bahwa PMI manufaktur juga berada pada level 46,7 ya, berarti di bawah 50, berarti ekonomi Indonesia sedang kontraksi seperti itu. Dan kita cukup beruntung karena Selama Sempurna ini punya pasar yang cukup luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga global market. Ya. Saat ini komposisi ekspor kita itu mencapai 63%, sedangkan lokal 37%. Dengan pasar yang demikian luas, sehingga beberapa kasus dalam arti masalah-masalah dalam saat terakhir ini dapat terbantu dengan bertumbuhnya market terutama di pasar ekspor. Pada Q1 itu ekspor kita tumbuh itu sekitar 13%, sedangkan lokal tumbuh sekitar 1%. Hal ini juga disebabkan oleh kebijakan dari Amerika, di mana kebijakan ini dalam jangka pendek membantu produk kami lebih kompetitif di pasar Amerika, sehingga penjualan Amerika yang bagi kami juga cukup besar, sekitar 10% dari penjualan, juga membantu meningkatkan kinerja perseroan. Baik, ini menarik di saat perdagangan internasional ini diliputi ketidakpastian, tapi justru SM ini malah bisa mendapatkan keuntungan dari sana begitu. Di sisi lain kita tahu masih ada proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Apakah ini juga menjadi salah satu yang dianggap tantangan untuk SM? Ya, tentu kami melihat tantangan ke depan sangat besar karena yang kita lihat adalah ketidakpastian ya dalam kondisi trade war ini, walaupun kelihatannya membaik, tapi kami melihat bahwa seperti penundaan tarif kan untuk Indonesia itu di Amerika itu sampai dengan Juli 9 Juli kalau nggak salah, sedangkan sekarang Amerika dengan China juga sudah mengadakan pengurangan masing-masing tarif, berkurang kurang lebih 115% masing-masing, sehingga China ke US hanya sekitar 30% tarifnya. Tentu juga menjadi challenge juga buat kita di kedepannya. Tapi kami melihat bahwa challenge ini seharusnya dapat kita atasi dengan pasar kita yang cukup luas. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan keuntungan didapat karena mendapatkan harga yang jauh lebih kompetitif dari produk asal China begitu. Ketika sekarang sudah terjadi penyesuaian tarif lagi, apakah menurut Bapak dalam beberapa bulan ke depan ini justru akan berbalik? Kami belum melihat hal itu akan terjadi karena untuk visibilitas kita kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan ke depan ini masih sangat baik ekspor kita, terutama permintaan ke Amerika masih sangat tinggi. Saya ambil contoh terbesar Amerika itu adalah radiator. Umumnya itu sekitar 55 kontainer, saat ini sudah mencapai 75 kontainer per bulan, berarti naik cukup signifikan. Dan kedepannya kita lihat di bulan kedepannya, bulan Juli Agustus masih sekitar bisa mencapai 64 kontainer, masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tapi kita juga tidak bisa berdiam diri, kita nggak tahu kebijaksanaan kedepannya seperti apa, karena kita masih menunggu keputusan dari penundaan kenaikan tarif Indonesia di Amerika. Jadi kita masih menunggu Juli 9. Saat ini tarif produk kita ke Amerika masih 2,5%. Sebetulnya masih rendah, dan dengan peraturan yang berlaku juga mungkin naik sekitar 25%, ya, mungkin sekitar mencapai 27,5% gitu. Masih sedikit lebih baik, lebih kompetitif dibandingin China yang mungkin menjadi 30% sekarang. Ya.
Baik, di batas mana yang menurut Bapak ini masih akan, memberikan keuntungan dan juga harga yang kompetitif untuk, produk-produk Bapak apabila terjadi negosiasi antara, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat? Di batas mana menurut saya ya kita hanya bisa melihat bagaimana perubahan tarif ini apakah benar-benar berubah secara signifikan atau berlaku seperti saat ini. Jadi untuk batasnya juga saya lihat sepanjang eh, tarif import barang kita Indonesia lebih efisien atau lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor, tentu kita mempunyai peluang yang lebih besar di pasar Amerika. Ya, tapi ya sekali lagi pasar kita bukan hanya Amerika, Amerika hanya mungkin sekitar 10%, tapi masih banyak pasar lain yang harus kita pertimbangkan. Baik, artinya ada antisipasi yang sudah dilakukan juga oleh perusahaan apabila ternyata, harga di Amerika ini cenderung lebih mahal daripada di negara-negara lain? Ya, tentu kita banyak sekali melakukan antisipasi dari segi eksternal maupun internal perusahaan. Baik, di sisi lain soal kurs ini kan juga pastinya menjadi tantangan untuk perusahaan ekspor impor begitu. Di mana kita tahu sempat ada juga kenaikan kurs hingga 17.000. Lalu apakah saat itu perusahaan justru mendulang banyak keuntungan? Ya, kurs juga salah satu yang menarik bagi perseroan karena perseroan itu sebagian besar ekspor. Jadi kita itu dalam bentuk US dollar kita over US dollar setiap bulan. Walaupun pada dasarnya kami mempunyai yang disebut dengan natural hedging karena kita juga banyak membeli import. Jadi antara ekspor dan import. Ekspor kita itu 63% dari sales, tetapi impor kita itu kurang lebih 60% dari pembelian. Jadi ada ekses dolar. Ya tentu kita juga memanage kelebihan US dollar ini. Salah satu cara memanagenya adalah kita juga melakukan yang kita sebut dengan forward contract, di mana kita melakukan hedging dengan menjual in advance biasanya dalam jangka waktu setahun dan kita memperoleh margin sehingga angka yang kita peroleh lebih tinggi. Dan tujuannya ini sekali lagi bukan spekulasi, hedging ini adalah untuk menjamin mengikat tingkat laba yang lebih pasti seperti itu. Jadi pada saat kurs tinggi tentu kami juga